Ya pemirsa, debat calon wakil presiden dari masing-masing pasangan dibuka dengan penyampaian visi dan misi dari Capres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Dilanjutkan nomor urut 3, Mahfud MD, serta nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Visi dan misi apa yang disampaikan ketiga calon wakil presiden tersebut? Berikut tayangannya. Indonesia ini negara besar. Lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Pembangunan IKN yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan pertumbuhan ekonomi 7%. Pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli, lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan, karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi. Berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, apa betul Anda takut kepada saya kalau saya wapres? Tidak Bapak, justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan. Selepet itu disrupsi. Bayangkan 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepet. Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal, tengkulak jahat, mafia penguasai dan merajalela di mana-mana. Padahal rakyat sudah kerja. Ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta. Insya Allah, Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda Indonesia. Kamu